Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala habibina wa rasulina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tsumma amma ba'd. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang Allah Subhanahu wa taala berkahi insyaallah, majelis yang dihadiri malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menaungi, menyebut, mendoakan orang-orang yang hadir di majelis itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tambahkan kepada kita keimanan, amal soleh dan keberkahan dalam hidup kita. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah bab tentang muhasabah. Sejenak kita bermuhasabah, sejenak bermuhasabah agar hidup kita bertambah berkah. Nah, muhasabah itu apa? Para hadirin sekalian, muhasabah itu kalau dalam bahasa kita orang nyebutnya mungkin mengintrospeksi, mawas diri. Kalau orang-orang manajemen mungkin ya audit. Setiap bulan biasanya kalau orang bekerja di kantor instansi pasti ada sesi rapat evaluasi, ya. Setiap tahun juga begitu, apalagi akhir tahun begini. Saya yakin ya banyak agenda-agenda rapat untuk membahas, mengevaluasi, mengaudit apa yang selama 1 tahun ini yang sudah terjadi, dari berbagai macam kesuksesan, kendala, atau hal-hal yang perlu ya, ditingkatkan. Tujuannya itu. Nah, muhasabah yang kita akan bahas adalah muhasabah terhadap diri-diri kita. Kita yang sudah selama ini hidup, ada yang mungkin 20 tahun, 30, 40, 50, bahkan ada yang 70 di sini mungkin ada, Pak. Masya Allah, ya, sudah 70 tahun. 70 berapa, Pak? 4, Masya Allah. Sehat-sehat dan panjang umur, Masya Allah. Iya, jarang ya 70. Ya. Nah, ini waktu yang tidak ini ya, kita juga belum tentu bisa nyampe ke sana kan ya. Di antara tanda hari kiamat, kathratu mautil faj'ah. Ya, banyak orang yang meninggal tiba-tiba, tanpa sakit, tanpa kecelakaan, tanpa bencana, ya. Karena kematian tidak mesti didahului dengan hal tersebut. Maka perlu kita mengevaluasi diri kita, muhasabah, ya. Jadi apa yang memang benar itu baik, mari kita teruskan, ya. Dan bukan sekadar kita teruskan, tapi kita tingkatkan, kita jaga. Apa yang tidak, ya, maka kita tinggalkan. Walaupun tinggalkannya belum bisa secara totalitas, ya, setidaknya bertahap, gitu kan? Pasti ketika kita mengikuti evaluasi itu, saya yakin yang dievaluasi biasanya itu hal-hal yang buruk, kendala-kendala, ya.
kemudian kebocoran-kebocoran, gitu kan. Dan itu faedahnya sangat banyak sekali. Seperti kita kalau di pagi hari setelah bangun tidur biasanya atau setelah wudhu, kita melihat di depan cermin, ya, cermin datar itu, maka kita akan melihat diri kita. Kalau di cermin itu terlihat misalnya rambut kita acak-acakan, ada kotoran di mata kita, ya, kemudian hal-hal yang sekiranya perlu dibenahi, seorang yang bijak dia tidak akan menyalahkan apa cerminnya, betul atau tidak? Ini cermin kok ada melihatin saya nggak rapi, kok dipecah gitu kan? Kan enggak. Justru dia apa? Berterima kasih. Ya. Ada yang menampakkan, menunjukkan kepada kita kekurangan kita, sehingga apa? Kita lebih baik. Di antara hadis yang mendorong ayat terlebih dahulu, ya. Ayat di antara ayat yang menganjurkan kita bermuhasabah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya, ittaqullah wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Wahai orang-orang beriman, ya, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hasyr ini, ya. Wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri, setiap jiwa itu melihat, menyiapkan apa yang akan dibawa untuk hari esok. Di sini adalah akhirat maksudnya. Wala Ibnu Katsir rahimahullah taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Jadi hisablah, evaluasilah diri kalian sebelum nanti di akhirat kita dihisab. Di antara pentingnya kita bermuhasabah adalah karena dorongan iman kepada hari akhir. Ya, karena dorongan apa? Iman kepada hari akhir. Kita umat Islam ini meyakini bahwa dunia ini bukanlah, ya, waktu yang sesungguhnya. Dia hanya darul mamar, gitu kan? Bukan darul qaror. Tempat singgah, gitu kan? Tempat singgah sementara. Maka banyak hadis, ya, unfid dunya ka'annaka gharib. Ya, dalam hadis Abil Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya, bukan, ya, ishad fid dunya. Dalam hadis Ibnu Abbas, ya, atau Ibnu Umar disebutkan bahwa unfid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Jadilah di dunia itu seperti orang yang asing atau penyeberang jalan. Di dunia ini apa? Orang yang asing. Kalau kita misalnya lagi mudik, kita singgah di rest area misalnya. Saya yakin tidak akan berlama-lama di situ, ya. Secepatnya kalau misalnya qada'ul hajah, dia pengen buang hajat juga nggak mungkin. Sebagian ulama mengatakan di dunia itu seperti orang ini, ya, seperti orang buang hajat. Jangan lama-lama. Kalau hajatnya sudah terpenuhi, ya sudah, jalan lagi. Gitu, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Wangzuru madza iddakhartum li anfusikum. Dan lihatlah diri-diri kalian. Apa yang sudah disimpan, dipersiapkan dari amal-amal soleh. Liyaumin ma'adikum. Liyaumi ma'adikum. Untuk hari, ya, kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa tazawwadu, berbekalah kalian. Tazawwud itu berbekal. Bagaimana kita mau safar, mau pergi jauh. Karena kita juga akan pergi jauh. Bukan hanya setahun, 2 tahun, selama-lamanya pergi jauh. Wa tazawwadu, maka perbanyaklah bekal. Dan sebaik-baik bekal, fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal apa? Ketakwaan seseorang. Makanya ayat ini, surat Al-Hasyr ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Takwa itu, ya, secara umum menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau perkataan yang disandarkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, at-taqwa al-khaufu minal jalil. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut melanggar. Kalau orang melanggar aturan perusahaan, aturan, ya, negara, ya, dia takut akan dihukum. Takut mungkin akan di SP, apa namanya SP? Peringatan gitu ya. Di SP1, SP2, habis itu apa? Dimutasi atau enggak. Kalau enggak ya di PHK. Sedih dia, takut dia. Nah ini di dalam Al-Quran ini banyak SP gitu. Surat peringatan. Kalau kita baca itu, ya Allah ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kenapa? Agar kita lurus mustaqim, gitu kan? Ittaqullah ya. Al khaufu minal jalil, ya. Wal amalu bitanzil. Yang kedua menurut beliau adalah mengamalkan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran ini bukan untuk dibaca. Walaupun dibaca saja dapat pahala. Satu hurufnya 10. Tapi esensinya adalah untuk diterapkan. Ya. Kemudian wal istida wal qanaatu bil qalil. Qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup ini kan. Kalau kita hitung-hitung, evaluasi, kira-kira banyak nikmatnya atau banyak musibahnya Bapak Ibu sekalian yang kita alami. Dari kehidupan itu banyak musibahnya atau banyak ininya, banyak senangnya atau banyak sedihnya kira-kira. Senangnya ya. Kalau sudah begitu ya nikmat apa lagi yang harus kita dustakan kan gitu. Sampai 30 lebih. Tapi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi wahai manusia? Ya. Kalau kita hidup di dunia ini mungkin banyak mengenyam nikmat yang banyak ya. Mungkin sedihnya kalau sakit ya sebulan ya belum tentu sakit. Setahun ada orang yang sakit itu beberapa. Ya, beberapa kali saja. Nah, kemudian terakhir wal istidadu liyaumir rahil. Istidad itu mempersiapkan untuk bekal kematian. Dan di kuburan juga bukan tempat persinggahan terakhir ketika menghadapi apa namanya kematian kemudian dikubur. Seringkali di kuburan ada ustadz atau kiai atau ajengan yang memberikan nasihat wasiat. Ya, sebagian mereka mengatakan bahwa si fulan sudah berada di tempat peristirahatan terakhir. Padahal tidak. Kuburan bukan tempat peristirahatan terakhir bagi seorang mukmin. Justru itu adalah awal gerbang pintu akhirat. Awal gerbang pintu akhirat. Akan berjalan nanti. Akan jadi taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Begitu dalam hadis. Ya. Alam barzah itu bisa jadi dia taman-taman surga sebagian kecil atau lubang dari lubang-lubang neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian para hadirin sekalian, ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir beliau, ya. Jadi hendaknya kalian memperhatikan apa yang sudah disimpan. Kalau kita misalnya berusaha ya, memperbanyak tabungan, apalagi ya, kondisi perekonomian yang banyak diproyeksikan itu, ya, semakin hari semakin susah. Banyak pihak raksasa besar banyak yang tumbang, ya, banyak yang bangkrut, gitu kan? Nah, orang apa? Berusaha investasi. Ada yang ke emas, ada yang ke saham, ya, ada yang ke properti, ada yang ke tanah, macam-macam ya, untuk mengamankan aset. Nah, kita berpikir ya, bagaimana mengamankan diri kita nanti saat huru hara hari kiamat. Nanti saat di padang mahsyar. Gimana? Kita harus menyadari betul bahwa itu bukan cerita-cerita yang apa namanya untuk sekadar disampaikan tidak. Gitu ya. Dan kuncinya adalah di dunia ini. Liyaumin ma'adikum wa aradtukum wa aradukum ala rabbikum, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, ya,
Beliau bersabda dalam sebuah hadis, disebutkan juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Di antara orang yang cerdas, kata beliau, orang yang cerdas itu, yang bagaimana sih? Nabi SAW bersabda, al-kayyis mandana nafsu wa amila lima ba'dal. Orang yang kayyis, ya, yang cerdas itu adalah orang yang muhasabah terhadap dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk bekal kematian. Wal ajiz, orang yang lemah, ya, man atba'a nafsuhu hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, wa tamanna 'ala Allah, ya, dan hanya sekadar berharap tanpa ada aksi, tanpa ada amal. Seperti orang yang berharap kaya nggak pernah mau bekerja, orang yang berharap pintar nggak pernah mau belajar, ya, karena saya sudah lulus dari bangku sekolah, dari S1, dari SD, SMP, SMA, kuliah, 1, S2, S3, udah beres semua, nggak perlu belajar. Justru ketika seorang berhenti belajar, itulah dia kembali lagi bohong, ya. Seorang ketika berhenti dari belajar, ya, berhenti dari mengajar, ya, maka seorang akan merasa dirinya, ya, bahwa dia mungkin akan berjalan di tempat, atau bahkan ya dia ini, ya, tidak bertambah. Nah, ini al-qayyis. Bagaimana kita menjadi orang yang qayyis, yang cerdas? Itu adalah orang yang dia memuhasabah terhadap dirinya sendiri. Melihat kekurangannya, ya, ditambal. Melihat dirinya kurang, kenapa saya malas gitu kan? Kenapa saya berbuat dosa? Tidak tobat-tobat. Ya. Apa yang menghalangi saya dari tobat? Di antara kisah yang sangat menarik tentang muhasabah itu kisah tobatnya Bani Israel. Ya, disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, ada seorang Bani Israel, ya, yang dia membunuh 99 orang jiwa. Kalau membunuh satu orang saja, satu manusia saja, dosanya sudah seberapa besar. Ya, ini 99. Dan itu ada kegelisahan di dalam hati. Walaupun ketika membunuh itu dulu tidak pernah merasakan dosa. Hati seseorang begitu, ya, jiwa seseorang itu kalau dia membiasakan diri dalam keburukan, sampai dosa-dosa besar pun nggak terasa, nggak ngefek, gitu. Karena sudah saking biasa, sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, sehingga ya ini, ya. Tapi ada saat-saat mungkin seseorang merasa dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, merasa dirinya jauh, merasa gersang, merasa kering, gitu kan. Panggilan jiwanya itu merasa ini, ya, dirinya terpanggil, hati kecilnya itu merasa menolak, dan itu fitrah manusia, ya. Sampai akhirnya dia ini, ya, merenung, bermuhasabah, dan terbesit keinginan untuk bertobat, ya. Tapi gimana caranya? Kalau zaman dulu mungkin belum ada hukum seperti negara-negara modern. Sampai di zaman sekarang pun orang yang membunuh banyak, ya. Membunuh puluhan, membunuh ratusan dalam perang zaman sekarang. Perang dengan ini, ya, dengan senjata-senjata modern. Itu setelah ditemukan senjata-senjata modern, orang membunuh, ya. Sampai sekarang, ya. Sekarang kan lagi rame lagi di Timur Tengah, ya. Di Suriah rame, mereka perang lagi, gitu kan. Jadi zaman dahulu, gitu, ya, Timur Tengah, terutama daerah Syam itu bergejolak, berhenti paling beberapa tahun adem, gitu kan, nanti ini lagi, gitu, ya. Nah, ini akhirnya terpanggil untuk bertobat. Dia akhirnya mencari, gitu, ya. Ditunjukkan, ya, ala rahib. Dia bertanya, di manakah orang yang paling mengerti di dunia ini? Ditunjukkan kepada ahli ibadah. Diceritakan, apa masalahku? Masalahku adalah aku membunuh 99 orang. Kaget kan, gitu.
Saya juga pernah kaget itu, Pak. Satu hari itu bersama ini ya, seorang driver gitu ya. Dia bercerita dulu sewaktu jadi prajurit atau tentara gitu, di salah satu negara. Menceritakan, saya ini pernah membunuh mungkin lebih dari 100. Serius ya begitu. Serius ya. Tapi di perang ya, juga sudah ya. Mantan ini apa namanya, entah mana-mana gitu kan, berbagai macam medan gitu, tempur. Ya kalau dalam kondisi perang kan orang ya, kelinap ke musuh kan, macam-macam ya, kelinap apa namanya ke musuh. Dia sudah ini ya, akhirnya terkena kasus bertengkar, dikeluar sama sesama ini. Tapi kalau hal di zaman sekarang mungkin ada orang seperti itu secara ini, dan dia bertobat. Akhirnya bertanya, apakah ada bagi saya taubat? Tidak ada. Orang seperti kamu ya, itu nggak pantas dikasih taubat. Marah dia kan. Akhirnya apa? Dibunuh sekali. Digenapkan jadi berapa? 100 itu. 100 orang. Lalu masih ada lagi ke ini. Masa sih orang seperti saya nggak bisa bertobat? Akhirnya mencari lagi, ditunjukkan kepada orang yang paling alim pada saat itu. Bertanya, apakah bagi saya ada taubat? Oh iya. Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. Di antara nama Allah At-Tawwab, yang Maha menerima taubat. Dari nama At-Tawwab ini kita mengetahui bahwa Allah itu yaqbalu taubat. Menerima taubat dari hambanya. Selama syarat-syaratnya terpenuhi, gitu kan? Apapun dosanya. Yaghfiru dzunuba jami'an. Gitu ya. Allah mengampuni dosa apa saja. Akhirnya dia bertobat, lalu ditunjukkan hijrah. Jangan bertempat tinggal di tempat yang buruk. Hijrah, dia hijrah. Sampai di tengah jalan Allah wafatkan dia. Itu juga khawatir kalau kita tidak muhasabah. Siapa tahu di tengah jalan ya, dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya, Allah ini ya mengutus 2 malaikat. Satu malaikat ya ingin membawanya ke neraka, satu malaikat membawa rahmat, membawa surga. Ya. Mereka tanazah, saling berselisih. Lalu Allah utus malaikat yang ketiga. Karena malaikat tidak tahu yang gaib. Gitu kan? Karena catatan malaikat yang ini pencatat keburukan mungkin sudah ada daftarnya, ini buruk semuanya, 100 orang, bayangkan gitu. Dibunuh sama dia. Dan dia baru bertobat. Lalu apa? Sudah kalau begitu diukur saja. Diukur dah dari sini tempat buruk sampai ini tempat baik, dia berhijrah tadi. Sudah taubat, dia jalan gitu kan, jalan di tengah, pada akhirnya apa? Allah wafatkan. Akhirnya diukur benar. Diukur selisihnya cuma shibr, 1 jengkal. Lebih dekat kepada apa? Kebaikan. 1 jengkal saja. 1 langkah saja. Ternyata ya, itu yang membawa dia selamat. Ya. Allah merahmati dia, masukkan dia ke dalam surga. Dibawa oleh malaikat. Hanya 1 jengkal. Allah tidak menyanyiakan 1 jengkal langkah kita untuk kebaikan. Kita ke masjid ya. 1 rupiah yang Allah yang kita keluarkan karena Allah tidak sia-sia. Ya. Dengan 1.000 rupiah ya, ada gerakan infak 1.000 rupiah. Gak sia-sia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itu mungkin yang ikhlas. Ya. Yang kita mungkin nggak pernah berpikir pujian manusia. Biasanya kalau ini ya, orang berinfak dengan banyak, kalau tidak introspeksi kadang timbul setan itu mengulik-ulik diri kita. Kenapa nggak ada orang yang memuji ya? Kenapa nggak ada orang yang nyebut gitu ya? Tapi kalau yang 1.000, 2.000, 5.000 yang mungkin dianggap orang sepele remeh gitu, justru terkadang itu keikhlasan itu timbul. Tapi kita berusaha mencoba bagaimana agar amal besar yang kita lakukan itu apa?
juga ikhlas. Ini pentingnya muhasabah. Nah, muhasabah itu ada beberapa macam para hadirin sekalian. Yang pertama, muhasabatun nafsi indal ham wal iradah. Jadi kita mengevaluasi diri kita, ya, menghisab diri kita ketika muncul keinginan-keinginan terhadap sesuatu. Imam Al-Hasan rahimahullah ta'ala berkata, rahimahullahu abdan waqafa indah. Allah merahmati seorang hamba ketika dia berhenti di hadapan keinginan-keinginan. Sebelum dilaksanakan, dia pikirkan dulu. Fa'in kana lillahi madha. Karena itu diridhoi Allah, udah bismillah. Tapi kalau keinginan itu wa in kana li ghairihi ta'akhkhara. Kalau ini bukan karena Allah, ya, udah nggak usah, tarik diri. Ya. Ketika ingin berbuat, dipertimbangkan dulu. Ya, dievaluasi dulu, ini karena Allah atau bukan? Ini ikhlas atau tidak? Ini pujian manusia atau bukan? Ya. Dia berhenti di situ, kalau bagus dia lanjutkan. Ya. Yang kedua, muhasabatu nafsi ba'dal amal. Bermuhasabah setelah beramal. Wa huwa salah satu anwa. Sebenarnya ada tadi kan sebelum beramal. Ya. Kemudian setelah beramal, ahaduha muhasabatuha ala ta'at, ya, qasarat fiha min haqqillah ta'ala. Yang pertama adalah muhasabah terhadap ketaatan yang dia tidak bisa maksimal. Sholatnya belum bisa maksimal, zakatnya, sedekahnya, ya, belum bisa maksimal. Mari kita muhasabah, ya. Falimatuqi'uha 'alal wajhil ladzi yambaghi. Ya. Dia tidak, ya, melaksanakannya sesuai yang diperintahkan. Ya. Mungkin tidak ikhlas atau kurang ikhlas. Ya, gitu kan. Mungkin selama ini kita masih banyak mengharapkan pujian manusia. Ya. Dan itu nggak akan mungkin kita gapai kalau kita hanya meraih ridho manusia. Kata Imam Asy-Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu nggak bisa kita capai, Pak. Capek sendiri. Kalau ngikuti manusia, kita capek sendiri. Kita begini nggak bakal itu. Ya, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah satu tujuan yang nggak mungkin kita capai. Ya. Kemudian akhani an yuhasiba nafsuhu ala kulli amalan kana tarkuhu khairan lahu min fi'lihi. Jadi muhasabah terhadap perkara-perkara yang ketika ditinggalkan jauh lebih baik daripada dikerjakan. Apa contohnya? Ya banyak hal-hal yang mubah, ya. Mungkin ya sesuai dengan kriteria umur kita. Kadang semakin bertambah umur semakin sibuk atau semakin longgar sebenarnya. Kalau bertambah umur tuh, ya, semakin longgar pekerjaan ini, atau semakin sibuk, ya. Maka kalau pekerjaan dunianya semakin longgar, itu kesempatan yang Allah berikan untuk menyibukkan diri kita pada perkara-perkara akhir. Ya, mungkin selama bekerja, ya, dulu sebelum pensiun mau sholat jamaah aja nggak sempat. Setelah pensiun nggak sempat juga. Terus kemana gitu kan kalau tidak dimanfaatkan? Dulu semasa ini, ya, bekerja, ya, berangkat sebelum subuh, pulang ba'dal isya, melihat anaknya sudah tidur, istrinya sudah capek, gitu kan? Besar, ya, tumbuh besar di jalanan, di perjalanan. Sekarang, ya, apa dulu pengen hadir pengajian majelis ilmu, sekarang males gitu, atau mungkin capek, gitu kan? Sudah nggak kuat seperti dulu. Ya, jadi bermuhasabah terhadap amalan yang dulu belum maksimal atau ketika ditinggalkan ini lebih baik. Saya sudah sekian tahun, gitu kan. Kira-kira misalnya kebiasaan menggibah, gitu kan, dan lain sebagainya. Apalagi yang sudah umur 40 tahun ini, bapak-bapak ini. Jangan di sini saya tuh udah ini kayaknya. Udah lewat 40 tahun, kecuali ini yang masih muda-muda. Kayaknya belum gitu ya, masih umur puluhan atau belasan. Nah, ini ada risalah, ada pesan
dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan 6 hal. Hatta idza balagha arba'ina sana. Sehingga ketika seorang hamba itu mencapai usianya 40 tahun. Hatta idza balagha arba'ina sana. Allah tegaskan di situ. Usia 40 tahun. Disebut secara khusus, bukan 30 tahun, bukan 60 tahun, enggak, 40 tahun. Apa rahasianya 40 tahun? Ya. Semua nabi diutus dari nabi itu usianya 40. Itu kata Nabi SAW. Ya. Usia orang bilang kematangan, ya, secara emosional. Ya, orang beralih dari masa mungkin pemuda, ya, kepada masa dewasa. Ya. Hatta idza bala arba'ina sana qala rabbi auzi'ni, hendaknya memperbanyak, ya, 6 hal, Pak. Berdoa untuk 6 hal ini. Ya Allah, berikanlah kepadaku, karuniakanlah kepadaku, auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Ya, menjadi hamba yang bersyukur. Tadi sudah banyak nikmat Allah kalau sudah 40 tahun. Ya. Nikmat, ya, harta, jabatan, ya, bahkan mungkin keturunan. Ya. An ashkura nikmataka allati an'amta alayya, kepada diriku sudah banyak gitu. Maka kita syukuri agar kita bertambah apa? Bertambah nikmat juga. La in syakartum la azidanna. Kemudian wa ala walidayya, mulai ingat, ya, kepada orang tuanya. Birrul walidain. Ya. Kalau sudah umur 40 tahun belum bisa birrul walidain, dia sudah jadi orang tua. Mohon maaf, mungkin ada yang belum nikah 40 tahun. Nah, di sini. Kalau ya segera lah. Nah, nanti biasanya apa? Kalau segera itu insya Allah, ya, nanti birrul walidaynya ketika punya anak itu bertambah. Ya. Wa ala walidayya. Kalau sudah meninggal, birrul walidayya tidak terputus. Ya, jangan dikira birrul walidain itu ketika masih hidup saja, enggak. Birrul walidain itu selama kita masih hidup itu masih wajib. Ya, dengan cara apa? Dengan cara yang mendoakan itu minimal. Doakan pada sholat, doakan di setiap waktu, Allah mudahkan kita berdoa. Ya. Ziarah kubur, ziarah. Ya. Mendoakan ini, ya. Untuk mendoakan bukan meminta kepada penghuni kubur, ya, itu kesyirikan. Kemudian melaksanakan amanat wasiatnya, menjalin persahabatan dengan teman baik siapa? Orang tua kita. Ini kan yang jarang ketahui. Bapak ibu kita punya teman baik pasti, ya. Itu apa? Dijalin, itu birrul walidain juga. Ya. Membagi warisan orang tua kita sesuai dengan hak-hak. Apalagi kalau ada wasiat, ya ditunaikan wasiat. Ada utang dibayarkan, itu birrul walidain juga. Jangan sampai nanti orang tua kita di akhirat itu apa, ditagih-tagih kebaikan. Bayarnya bukan dengan apa? Dengan duit, nggak ada nanti duit. Tapi dengan kebaikan, membayar utang orang tua kita. Itu birrul walidain. Yang kedua tadi, ya, jadi banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian tingkatkan birrul walidain, wala walidain. Ya, apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Kemudian apa? Wa an a'mala sholihan tardah. Memperbanyak amal soleh yang diridhoi Allah. Amal soleh yang tardah, bukan ridho manusia lagi, tapi sudah mulai fokus ridho Allah yang kita cari. Ini, ya. Udah nggak peduli manusia, ridho Allah. Wa an a'mala sholihan, memperbanyak amal soleh, berbekal, memperbanyak bekal. Ya, sudah usia 40 tahun. Itu kata Nabi SAW, kalau sudah ubanan, ya, itu risalah, itu surat dari Allah agar apa namanya seorang itu persiapan. Waqar ja'at risalah, ya. Wa an a'mala sholihan tardah, ya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Islahu dzurriyyah. Mulai, ya,
memperbaiki masalah keturunan, memikirkan keturunan. Umur sudah 40 tahun biasanya anaknya sudah mulai inilah, mulai ya gede-gede lah. Mungkin sudah SMP, SMA gitu ya. Kalau yang nikah muda di bawah 20 tahun, ya, biasanya anaknya sudah kuliah itu. Mungkin ada yang sudah punya cucu gitu ya. Dalam sebuah kitab fikih saya baca gitu ya. Imam Syafi'i rahimahullah taala itu pernah ketemu ya seorang nenek-nenek umurnya 21 tahun. Dia sudah jadi apa? Nenek-nenek gitu kan. Akhirnya udah punya cucu gitu. Kira-kira gimana, Pak? Masih berminat gitu kan 21 tahun. Ya. Aku pernah bertemu dengan seorang janda gitu kan, seorang nenek umurnya 21 tahun gitu. Karena zaman dahulu ya mungkin mereka nikahnya itu ya. Sangat muda 10 tahun itu sudah pada nikah zaman dahulu. Jadi pedalaman gitu. Sampai mungkin orang-orang tua saya, orang-orang tua kita dulu, termasuk orang tua saya, itu menikahnya di bawah 20 tahun ya. Kalau nggak salah itu 19 atau 17 itu ya. Di buku nikahnya itu kalau saya pulang itu kadang buka-buka itu. Dengan mahar 5.000 rupiah di buku nikahnya itu. Atau itu tahun 70 mungkin ya. 70-an. Kalau sekarang 5.000 rupiah goceng itu dapat apa gitu. Gitu. Nah, mulai islah dzurriyyah. Pula anak ya, anaknya ku anfusakum wa ahlikum naro. Dipilihkan sekolah terbaik gitu kan. Kemudian dipilihkan guru terbaik gitu kan. Kemudian ya dididik dengan agama yang baik gitu kan, sehingga itu jadi investasi. Kalau orang ingin investasi masa depan, bukan saham, bukan logam mulia, ya salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan anak itu adalah investasi yang jangka panjang. Dan nanti dia akan jadi waladun soleh ya da'ulah, yang terus kebaikannya mengalir, ya, mengalir dalam diri kita tanpa kita sadari itu. Kebaikan mengalir sampai seorang nanti di surga dinaikkan derajatnya sampai dia terheran-heran, ya Allah Pak, saya bisa naik derajat setinggi ini kenapa? Ya, kata Nabi SAW, istighfari waladika, dengan sebab istighfar permohonan ampun anak-anakmu, ya, kamu derajatnya naik. Walladzina amanu wattaba'atum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman di surat Tur ya, At-Tur. Kemudian diikuti oleh anak keturunannya yang beriman juga. Ya. Maka dia nanti akan ditemukan ada family gathering, ada reunian, ada ngariung lagi. Tapi di surga. Wa ma'alatnahu min amalihi min syai', tidak dikurangi bahkan diangkat derajatnya. Ya, kalau anaknya surganya rendah bisa naik. Kalau orang tua surganya rendah bisa naik bertemu dengan anak dan istri, kakek dan nenek di usia yang sama. Di usia yang sama, 33-an tahun. Jadi nggak ada itu lagi, usianya sama nanti. Ya. Ketemu kakek nenek kita usianya sama dengan kita, gitu kan. Seru nggak kira-kira seperti itu? Ya. Reunian di tempat yang sangat mewah indah, gitu kan, jamuannya serba luar biasa. Cerita lagi, wayang qalibu ila ahlihi masrur, dia balik lagi kepada keluarganya dalam kondisi masrur, seneng ketemu lagi gitu kan. Kalau mungkin di dunia ini kita ya merantau, ya, ada yang di Bogor gitu kan. Saya tadinya dari Jawa Timur ya, Tuban ya. Tapi Allah takdirkan di sini. Saya aslinya tinggal di Klaten, besar di Klaten ya. Tapi tinggal di sini dari 2000, masuk bukan 2005 gitu kan. Sekarang nggak pernah terpikirkan. Saya yakin gak jamaah-jamaah mungkin ada yang dari Sumatera ya, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, ya, macam-macam daerah. Ada yang dari Bogor. Di sini warga setempat siapa di sini yang asli di sini? Ada atau tidak? Pribumi dari sini ada nggak di sini yang hadir di sini?
nggak ada itu kan. Kan saya yakin dulu mungkin nggak pernah terpikir gitu kan, bisa tinggal di sini. Dan kita dipertemukan di tempat ini, dipertemukan di acara yang mulia, di majelis ilmu. Ya, ya nanti apa namanya? Ada lagi pertemuan. Ya, wa ana a'mala sholihan tarda. Ya, aslih li fi dzurriyyati. Yang kelima, ini tuh betul ilaika. Banyak tobat. Kalau udah usia 40 tahun, tuh ilaika. Ya Allah, sudah waktunya kita tobat, gitu kan. Banyak tobat. Ya. Karena sudah 40 tahun itu udah ya, kayak tadi ceritanya udah mikir tobat, berbenah diri. Ada orang yang mengatakan kalau sudah usia 40 tahun, dia kondisinya istiqomah, insya Allah setelah 40 tahun ke sana akan lebih mudah. Ya. Tapi apa namanya kalau masih ya suka pada kemaksiatan malah justru menjadi-jadi ya. Nah, tua-tua apa yang daun keladi itu apa peribahasanya? Semakin tua semakin menjadi-jadi. Tua-tua daun keladi. Semakin tua semakin menjadi-jadi. Ya. Semakin bertambah tua semakin tambah mengeksplor kemaksiatan. Dicoba, wah ini dulu pernah nyoba, pernah coba deh. Sayang ya, sebelum mati gitu kan. Cobain semua. Nah, nanti kalau misalnya belum tobat sudah diambil sama Allah, celaka kita. Gitu kan. Saya itu pernah satu hari teman, main ke teman ya di ini ya, lubang buaya. Wah, seru ya. Serem nggak main ke lubang buaya gitu. Jakarta tapi ya, di samping Taman Mini di situ ya. Karena dia memang kampungnya ini apa di sekitar Taman Mini situ ya. Kemudian dia ajak ke Taman Mini. Situ melewati beberapa spot ya, ada hiburan-hiburan orang pada juga di situ ada juga gitu kan. Nah, di situ ada kakek nenek sudah nafasnya sudah udah kalau jalan begitu udah was-wasan lah gitu. Begitu apa namanya ada orang ini ya dangdutan di situ dia ikut berdua juga gitu ya. Kemudian kita pulang ke Bogor gitu kan, naik angkot bareng ini sama kakek nenek. Kasihan ya. Sudah umur segitu ya, hari-harinya ini ya banyak dihabiskan untuk hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat atau barangkali apa namanya bahkan mengundang perbuatan dosa ya di usia-usia segitu ya, yang seharusnya mungkin menyibukkan diri dengan apa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini tuh betul ilaika wa inni minal muslimin yang karena ya, mulai memperbagus keislaman, mulai memperbagus keislaman ya, semangat lagi mengkaji Islam ya, justru semangatnya ditambah gitu kalau usia 40 tahun itu digas gitu kan ya, kalau orang maraton atau sprint gitu kan, kalau mau finish itu digas atau di ini. Nah, iya karena kompetitornya semakin ini banyak ya. Orang main bola menit-menit terakhir itu kalau lengah ya udah main futsal apa udah deh, mau sampai finish itu biasanya malah nambahin. Nah, kalau sudah 40 tahun dikit lagi mungkin sepertiga lagi dari kehidupannya ya, itu apa namanya harus ditambah gitu. Tambah apa namanya keislamannya diperbagus lagi. Sarannya salah satunya adalah kita dengan mengkaji keislaman ya. Nah, hadir ke majelis ilmu itu jadi menu wajib kalau bisa ya. Kita ya, tanyakan diri kita kemana aja kita pekan ini belum kajian ya, kita tanya pada diri kita, evaluasi gitu. Ini fungsinya apa, kita mengevaluasi diri kita ya. Agar apa ya tadi ya, agar senantiasa kita dalam kondisi baik. Atsalis an yuhasiba nafsahu ala amrin mubah. Hendaknya seseorang ya, mengevaluasi diri terhadap perkara-perkara yang mubah ya, au mu'tad ya, lima fa'alahu, kenapa dikerjakan. Yang mubah contohnya apa misalnya? Yang mubah contohnya apa? Makan ya. Makan itu mubah ya.
olahraga, ya, kenapa dikerjakan, kenapa makan ini, gitu kan, ya. Dan berlebihan atau tidak, kita evaluasi berlebihan atau tidak. Kadar berlebihan atau tidak itu adalah ketika kita menyanyiakan apa, kewajiban kita, baik kewajiban kepada Allah, kepada keluarga, atau kepada orang lain, ya. Karena banyak orang yang disibukkan dengan perkara yang mubah sehingga perkara-perkara ketaatan itu jadi hilang. Ini sering ya di antara makaidu setan, ya, makaidu syaitan, tipu daya setan itu adalah orang kalau sudah tidak bisa jatuh, ada apa namanya? Ada 7 kata Imam Ibnu Jauzi itu. Ya, bagaimana setan menjebak, menjatuhkan manusia. Pertama, dia akan dijatuhkan kepada perkara kesyirikan dan kekufuran. Pokoknya ini target utama. Syirik atau kufur, karena dia akan kekal. Iblis itu akan senang, bahagia. Kedua, ya, perkara kebid'ahan, ya, membuat syariat-syariat baru, ya, ya, yang merasa bahwa itu adalah apa, ketaatan, gitu. Yang ketiga, tapi tidak diajarkan dalam syariat. Yang ketiga, dosa-dosa besar, jatuhkan dosa-dosa besar, membunuh kayak tadi, ya, berzina, riba, ghibah, adu domba, ya, adu domba. Domba itu apa, ngompori, satu ke sini satu ke sana biar orang apa, tawuran, biar orang ini ya, apa namanya, bercerai, ya, adu domba biar orang bercerai, ya, biar itu dosa besar. Ini banyak ini, ya, zaman sekarang itu adu domba lewat medsos biasanya, jadikan apa, alat untuk adu domba. Kemudian kalau dosa besar tidak, itu dosa kecil, ya, dia dosa kecil mah gampang, nanti juga kita sholat ya gugur, gitu kan. Kemudian apa, dosa-dosa kecil gampang, nanti kita istighfar, insya Allah, ya, nanti Allah maha pengampun, gitu kan. Nah, gunung itu terjadi menjadi besar karena kumpulan apa, kerikil dan batu-batu, ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala, ya, radhiyallahu taala berkata, ya, dulu salafus soleh ketika melihat dosa-dosanya itu seperti melihat gunung yang besar, dia takut runtuh itu. Tapi orang-orang munafik melihat dosanya itu seperti melihat lalat yang di hidungnya, dia begini doang, gampang, itu lalat kecil, lalat di hidung kan kelihatannya kecil, ya. Jadi itu ya, apa, ketika seorang melihat dosa-dosanya. Jadi kembali lagi kepada ini ya tadi, ya, kita muhasabah, mubah ya. Tadi kalau amrum ini ya, dosa besar tidak, ya, dosa kecil jatuh. Dosa kecil misalnya apa, dosa kecil dijatuhkan kepada dosa-dosa kecil. Contohnya apa Bapak Ibu sekalian? Dosa-dosa kecil. Susah ngasih contoh ya. Lihat aurat wanita sengaja atau nggak sengaja. Lihatnya sejam atau 2 jam. Ya, kalau melihatnya. Ya itu ya, hal-hal yang ini ya, apa namanya, seperti itu ya, bisa jadi apa namanya, dosa kecil yang disibukkan. Kalau sudah disibukkan itu, yang kalau tidak bisa disibukkan kepada dosa kecil, setan akan menyibukkan terhadap perkara-perkara mubah, boleh, sehingga apa, orang itu terhalang, terhindar dari perkara-perkara yang utama. Mungkin banyak hidupnya dikerahkan untuk hal-hal yang, ya, kurang membawa berkah kepada kehidupan akhirat. Ya, mancing weh gitu kan, dari pagi sampai itu giling gitu kan, ya. Kecuali petani, apa namanya, memang ini ya, ada yang mancingnya itu memang cari duit, ya, jadi konten ya. Salah satu konten yang paling rame di YouTube itu adalah konten apa, mancing strike gitu ya. Strike gitu, mancing gabus, mancing di laut, ya mungkin itu pekerjaan dia. Tapi ada orang yang mancing itu hanya gabut saja, ya, boleh mancing itu, wah nggak apa-apa saja mancingnya sambil zikir, subhanallah,
Astagfirullah gitu kan. Ribuan kali. Bagus kalau begitu ya. Sesekali nggak apa-apa gitu ya. Sekali apa. Nah, kalau maksudnya adalah disibukkan ya. Dia punya kewajiban harus bekerja, kewajiban ini ya. Harus sampai lupa sholat maksudnya. Sampai sholat lupa, gitu. Nggak pernah mungkin hadir majelis ilmu gitu kan. Hadirnya majelis mancing terus gitu kan. Ya, kalau sudah mancing biasanya lupa ya, biasanya itu ya. Kadang ada unsur judinya apa? Ini yang hati-hati ya. Iuran ya, 4 orang misalnya. 4 orang itu menyewa satu kolam. Ya, masing-masing katakanlah 50.000, 200.000. Mancinglah dia di situ. Ya, 200.000 ini. Yang satu itu dapat 2 kilo, yang satu mungkin dapatnya setengah, yang satu nggak dapat. Paling 1-2 itu. Nah, ini namanya ada unsur gambling, gharar, ketidakjelasan. Ini nggak boleh seperti itu. Ya. Otomatis orang yang nggak dapat ya, atau yang dapat sedikit merasa dirugikan nggak? Dirugikan ya, saya udah bayar 50.000 yang harusnya minimal dapat katakanlah 4 kilo atau 2 kilo gitu. Malah dia dapat itu. Nah, ini ada unsur ini. Unsur gharar ini. Unsur perjudian. Unsur gharar, ketidakjelasan ini. Ketidakpastian. Yang boleh bagaimana? Pokoknya ini ya, kita mancing. Dapatnya seberapa ditimbang. Ya, ditimbang itu yang dibayar. Yang dapat sekilo yang dibayar sekilo itu. 2 kilo, 2 kilo itu. Jadi sesuai dapat. Itu jauh lebih aman. Ya, atau ngeborong ya. Saya borong dah, terserah kamu aja berapa. Boleh. Ya. Tapi kalau bayar yang tadi dapatnya nggak sesuai dengan itunya, ya, yang terjadi kadang atau bahkan terkadang dijadikan taruhan. Itu ada juga. Ya. Makanya apa? Kita harus evaluasi diri kita itu. Ya, nanti sistemnya bagaimana. Gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya terakhir para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara pentingnya kita bermuhasabah ya. Itu tadi ya. Bermuhasabah terhadap ala amalin kana tarkahu khairan lahu min fi'lihi. Terhadap hal-hal yang ketika ini ya dikerjakan ya, atau ditinggalkan itu lebih baik. Ya, tadi hal-hal yang mubah tadi. Disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah sehingga apa? Ketaatan itu apa? Dia tinggalkan. Di antara keutamaan atau fawaid ya, manfaat dari muhasabah al-ittila ala uyubin nafsi. Untuk mengetahui kekurangan diri kita. Ya. Kata para ulama, seorang itu akan senantiasa dalam kebaikan kalau dia ya senantiasa bermuhasabah. Melihat kekurangan diri kita. Ya. Untuk ditingkatkan. Kurang apa misalnya saya kurang sholat malam. Memang berat. Sholat malam itu berat sekali. Sedekah kurang. Ilmu kurang. Ya. Duit kurang atau harta kurang atau tidak? Kurang. Jadi muhasabah. Ya, kalau harta katanya nggak pernah ada puasnya kata. Betul atau tidak, Pak? Jadi dua pencari sesuatu yang nggak pernah ada puas, pencari dunia, pencari harta, dan pencari ilmu. Itu nggak pernah puas. Ya. Nggak ada puasnya. Orang yang dalam hadis disebutkan kalau seorang itu memiliki 1 lembah emas, dia akan mencari untuk yang kedua. Kalau dia sudah dapat yang kedua, dia akan cari lembah yang ketiga. Tidak ada yang bisa memuaskan mulutnya kecuali tanah atau kematian, dikubur. Orang yang mencari ilmu juga demikian. Yang ikhlas ya, yang Allah berikan taufik untuk mencari ilmu, dia nggak akan pernah puas. Walaupun dia sudah menghabiskan kitab ini, dia akan baca ya. Dia sudah kuliah S1, S2, dia akan terus belajar. Dia akan terus mengkaji. Dia terus belajar, tidak pernah ini. Ya. Nggak akan pernah ya. Sampai Imam Ahmad rahimahullah taala itu yang hafal ya, ratusan ribu hadis.
bahkan ada yang mengatakan sampai jutaan gitu ya, dari hadis sahih sampai hadis yang tidak sahih yang itu. Nah itu apa? Ketika sakaratul maut itu, ketika sakit pun terus belajar. Itu nggak pernah ada, gitu kan? Ada apa namanya kepuasan itu. Jadi kita mengetahui kekurangan diri kita. Ya. Ketika tahu, kita akan lebih bisa memperbaikinya. Yang kedua, ma'rifatu haqqillahi ta'ala. Kita tahu hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang harus apa? Kita tunaikan. Kita hak-hak Allah yang harus kita tunaikan, kita tahu. Karena banyak orang yang mungkin ya sudah selama ini hidup lama nggak tahu hak-hak Allah. Hak Allah kepada kita untuk beribadah. Ya, kewajiban-kewajiban. Hak dan kewajiban sudah ditunaikan atau belum. Nah ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya tutup dengan nasihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Arba'un An-Nawawiyah, hadis Arba'in An-Nawawiyah ya, nomor yang 31 ya, dari Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ja'a rajulun ila Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah dullani ala amalin. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan. Idza amiltu ahabbani Allah. Ketika aku kerjakan, Allah cinta kepadaku. Wa ahabbani nas, dan manusia cinta kepadaku. Nah ini. Jadi sahabat ini ya minta ditunjukkan sebuah amalan agar dicintai Allah dan dicintai manusia. Jadi dicintai manusia itu bukan tercela. Kalau dicintai dalam kebaikan itu bagus. Nah, kita usahakan diri kita apa? Dijadikan orang yang dicintai dalam kebaikan kita. Dikenang dengan kebaikan kita. Oh, dikenang dengan ahli ibadah, ahli ilmu, rajin ke masjid, ahli sedekah. Ya, punya banyak peninggalan kebaikan. Bekas-bekas jejak-jejaknya ada. Ya. Itu apa namanya? Jadikan diri kita seperti itu ya. Bekas-bekas kebaikan. Setiap kali dia di satu tempat, dia menularkan kebaikan. Ya, amalan yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Faqala izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di dunia, engkau akan dicintai. Ya, apa itu zuhud ya di dunia? Ya. Maksud ya dari apa namanya zuhud wa zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Zuhud. Tidak semuanya harus kita miliki dan harus kita beli. Kan? Kalau ibu-ibu misalnya ke pasar gitu kan, setiap kali ada keinginan dibeli, ya nanti kebutuhan pokoknya mungkin ini nggak terpenuhi malah. Ya. Jadi ditimbang. Jadi apa? Meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat ya di akhirat itu. Zuhud. Jadi zuhud itu bukan pakai pakaian compang-camping ya, tidur bertapa di gunung, di hutan, bukan. Ya, orang yang paling zuhud itu adalah Rasul SAW. Utsman bin Affan, seorang kaya raya, tapi zuhud. Ya, dia gunakan hartanya itu untuk kendaraan dia di akhir. Ya, luar biasa, gitu kan. Kemudian wazhad indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kepada apa yang dimiliki manusia. Manusia akan mencintai. Bagaimana zuhud kepada manusia itu? Kita tidak merasa ya ingin dengan harta milik orang lain. Ya, misalnya ada orang punya HP bagus. HP bagus itu bagus kalau buat saya. Jangan ya. Itu mobil itu daripada atau motor itu daripada di rumah kamu nggak kepake begitu doang, udah kasih saya aja gitu kan. Enggak ya, daripada itu duit di rekening nganggur gitu kan, masa ya, justru kalau di rekening itu biar apa, ada yang nganggurnya itu investasi gitu ya. Ada orang katanya kalau motivator itu kan cari gitu kan aset yang ketika nganggur itu bertambah gitu kan, terus naik harganya gitu kan. Jadi Anda tidur gitu kan, Anda kemana saja udah autopilot, dia otomatis naik. Nah kita cari amalan-amalan
yang ketika kita tidur pun itu mengalir pahala. Kita mati pun nggak apa-apa. Kita semuanya pasti mati. Ya nggak apa-apa. Itu nggak bisa kita pungkiri. Tapi terus, gitu ya. Jadi zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia. Gak usah keinginan. Ya, apa yang direzekikan manusia itu, ya, itu ya itu rezeki Allah bagi dia, bukan rezeki kita. Ya, tidak mungkin membuat ya, perkataan atau perbuatan yang sehingga manusia itu merasa mengasihani kita. Ya, banyak orang kan begitu. Ya, orang membuat mungkin konten-konten ya kasihan, ya, agar orang atau bahkan itu ya menjadikan ya mengeksplor rasa kasihan, ya, memanfaatkan orang lain. Ya, izhad fi ma'indan nas yuhibbukan nas. Manusia akan cinta kepada kita. Ya. Sampai itu milik saudara-saudara kita, bahkan saudara kandung kita. Kalau kita nggak diberi ya sudah. Kalau Allah berikan ya. Karena itu kan ada orang kan begitu ya, orang itu sukanya kadang ini ya, setiap barang temennya, tetangganya yang itu dia berusaha agar itu dikasihkan kepada diri. Ya, baik dengan cara yang tidak langsung ataupun langsung. Tinggalkan seperti itu para hadirin sekalian. Kata Nabi SAW, zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia. Manusia akan mencintaimu. Ya. Dan di antara rezeki Allah kepada hambanya adalah dicintai manusia. Ya, dalam kebaikan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Mudah-mudahan ya sesi muhasabah ini mari kita jadikan sesi muhasabah kepada diri kita. Ya. Ini perkataan tentu buat saya pribadi. Ya. Ya, buat saya pribadi ya kita sangat butuh ya, bermuhasabah agar lebih baik, agar lebih meningkat kita, ya, agar lebih mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan agar lebih berkah setiap perilaku tindak tanduk kita. Ya. Barangkali ini para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, silakan kalau ada. Ya. Barangkali kalau ada, kalau tidak kita tutup. Cukup tidak ada. Ya. Kita cukupkan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah panjangkan umur kita ya, menghadapi tahun baru dengan insya Allah semangat yang baru juga ya, menutup akhir tahun dengan kebaikan ya, keistiqomahan, dan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, keberkahan, kesehatan, dipertemukan bulan Ramadan dalam ketakwaan juga. Sudah barangkali 2,5 bulan lah ya Ramadan di depan kita ya. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.